Eee, Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok AMDAL TLA dari kelompok 2 akan mempresentasikan RKL RPL yang sudah kami rancang mengenai rencana kegiatan pembangunan taman rekreasi. Selanjutnya untuk pemaparan saya persilakan untuk teman-teman bisa memaparkan. Berikut ada anggota kelompok kami terdiri dari Raditya Feru Kiram, yaitu saya sendiri dengan NIM 114210025, lalu ada Fiatni Atmeria NIM 114220032, lalu ada Laira Sukma NIM 114220059, ada Dimas Aditya Prayoga NIM 114220073, lalu ada Zaki Mahendra dengan NIM 114220075, lalu ada Rima Andriani NIM 114220080, lalu ada Zaki Kurniawan NIM 114220128, lalu ada Zaki Majid NIM 114220138, lalu ada Lutfi Hanifah NIM 114220151, lalu ada M Zidan NIM 114220132. Selanjutnya ada informasi umum, yaitu yang pertama nama kegiatan, rencana kegiatan pembangunan taman rekreasi di Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna Babarsari, Jalan Selokan Mataram, Dusun Kuburan, Kelurahan Maguwoharjo, dan di Dusun Tambak Bayan, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pelaku usahanya yaitu nama perusahaannya PT Ayu Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Untuk pemrakarsanya yaitu pemerintah Kabupaten Sleman, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, bidang tata ruang. Untuk penanggung jawabnya Wawan ST dengan jabatan Kepala Dinas dan alamat kantornya di Jalan Magelang, Bangunrejo, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk email dan alamat usaha tertera. Nah, selanjutnya ini ada lokasi rencana kegiatan dengan batas merah itu adalah batas lokasi proyek. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari disusunnya dokumen RKL-RPL ini. Dokumen RKL-RPL disusun sebagai acuan strategis dan operasional bagi pengelola dalam mengelola dan memantau aspek lingkungan terkait pengembangan Taman Rekreasi Maguwoharjo atau Babarsari, serta sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembangunan berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, untuk tujuannya untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif pembangunan Taman Rekreasi Maguwoharjo, menjaga kualitas lingkungan, mengoptimalkan dampak positif bagi semua pihak terkait, serta memenuhi ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup. Untuk tujuan RKL-nya, untuk mengetahui kondisi lingkungan pasca pengelolaan, mengevaluasi efektivitas pengelolaan dampak, membangun sistem peringatan dini terhadap perubahan lingkungan, serta mengembangkan koordinasi antar pihak melalui pertukaran data pemantauan. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan penanggung jawab usaha. Yang pertama, penyataan kebijakan lingkungan dalam dokumen RKL-RPL menjabarkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan wajib disusun sesuai ketentuan PP nomor 22 tahun 2021. Yang kedua, kebijakan lingkungan harus mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan, meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, serta melatih karyawan. Penanggung jawab usaha wajib memenuhi ketentuan RKL-RPL, peraturan lingkungan,
persyaratan teknis terkait limbah dan lalu lintas, serta melaporkan pelaksanaan kewajiban dan perizinan setiap 6 bulan. Selanjutnya ada dampak penting yang dikelola, itu pada tahap konstruksi ada komponen rencana kegiatan berupa penyiapan lahan taman rekreasi yang berdampak pada penurunan tingkat keanekaragaman biota darat. Kemudian dari tahap operasi, dari komponen rencana kegiatan yaitu perawatan dan operasional taman operasi yang berdampak pada perubahan sebaran dan intensitas banjir. Selanjutnya ada dampak tidak penting yang dikelola. Itu yang pertama ada pada tahap konstruksi, komponen rencana kegiatannya berupa pembangunan base camp yang berdampak timbulan air limbah domestik. Yang kedua, mobilisasi dan demobilisasi alat berat yang berdampak pada penurunan kualitas udara ambien. Yang ketiga, ada penyiapan lahan taman rekreasi yang berdampak pada penurunan kualitas udara ambien dan penurunan kualitas air permukaan. Lalu ada pembangunan taman rekreasi yang berdampak pada penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, dan penurunan kualitas air permukaan. Selanjutnya ada tahap operasi dari komponen rencana kegiatan. Yang pertama, penerimaan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Yang kedua, perawatan dan operasional taman rekreasi yang berdampak pada perubahan kualitas air permukaan, timbulan air limbah domestik, timbulan limbah pada domestik, perubahan kepadatan lalu lintas, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, dan yang terakhir perubahan kesehatan masyarakat. Lalu pada tahap operasi, untuk komponen rencana kegiatannya berupa pembongkaran fasilitas operasi dan rehabilitasi lahan yang berdampak pada timbulan limbah pada domestik, peningkatan keanekaragaman biota darat dan perairan, perubahan kepadatan lalu lintas, tertutupnya peluang kerja untuk 10 orang tenaga kerja operasi, penurunan pendapatan masyarakat dan daerah, serta perubahan persepsi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, di mana pada tahap operasi tidak terdapat dampak penting dan dampak tidak penting yang harus dikelola. Terus kemudian pada tahap konstruksi terdapat dampak tidak penting yang dikelola, di mana salah satu lingkungan yang dikelola yaitu timbulnya air limbah domestik, di mana bersumber dari kegiatan pembangunan base camp pekerja dengan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu perbandingan debit air yang terdistribusi ke masyarakat sekitar sebelum dan sesudah adanya operasi. Kemudian untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu menggunakan pendekatan teknologi, yaitu menyediakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan air serta menggunakan peralatan sanitasi yang hemat air seperti keran dan toilet low flow. Kemudian lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya itu di camp pekerja serta periode pengelolaan lingkungan hidupnya selama tahap konstruksi, di mana institusi pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu di mana pelaksananya yaitu PT Air Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Kemudian institut pengawasnya itu KLHK, kemudian institut penerimanya itu juga KLHK. Selanjutnya di sini ada matriks rencana pengelolaan hidup RKL pagar 3, di mana di sini ada dampak penting yaitu penurunan tingkat keanekaragaman biota darat, di mana sumber dampaknya itu dari penyiapan lahan rekreasi. Terus untuk indikator hasilnya itu dari hanya 35% pohon yang ditebang dari seluruh individu dan mempertahankan vegetasi yang memiliki nilai tinggi. Terus selanjutnya untuk pengolahan lingkungan hidup, di mana ada pendekatan teknologi, juga ada pendekatan instivasi. Terus untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri berada di area tapak perencanaan. Terus untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya pada akhir tahap konstruksi dan berlanjut sampai pada tahap operasional. Terus untuk institusi pengolahan lingkungan hidup sendiri, pelaksanaannya PT Air Hijaukan dan Hidupkan Dunia, berupa pengawasannya itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga dari penerimaannya sendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terus untuk tahap operasinya sendiri, terdapat dampak tidak pentingnya yang dikelola dipantau oleh DTP-HKP, di mana di sini yang pertama ada peningkatan pendapatan masyarakat daerah. Terus untuk sumber dampaknya sendiri itu berasal dari penerima tenaga kerja operasi, juga dari perawatan dan operasional taman rekreasi sendiri. Terus untuk bentuk pengolahan lingkungan hidupnya sendiri itu ada pendekatan teknologi, itu dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal UMKM untuk mendapatkan akses. Terus untuk lokasi pengolahan lingkungan hidupnya sendiri itu berasal dari desa di sekitar taman rekreasi. Untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri itu selama 6 bulan, dan untuk institusi pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri berasal dari sama seperti dampak pentingnya. Selanjutnya, terus selanjutnya ada dampak penting. Yang pertama ada dampak lingkungan yang dikelola, perubahan sumber daya dan intensitas banjir. Selanjutnya ada sumber dampak, perawatan dan operasional taman rekreasi. Selanjutnya ada indikator kebersihan pengolahan lingkungan hidup, yaitu tidak terjadi genangan air lebih dari 10 cm dengan durasi di atas 3 jam, serta tidak terjadi erosi dan sedimentasi yang menyebabkan perubahan profil sungai secara signifikan. Lanjut ke bentuk pengolahan lingkungan hidup. Yang pertama ada pendekatan teknologi, memasang sensor ketinggian air di debit dan debit sungai di sekitar Sungai Selokan Mataram sebagai penerapan early warning system untuk memantau potensi banjir. Selanjutnya ada pemeliharaan infrastruktur fisik Sungai Selokan Mataram dan saluran drainase di taman rekreasi. Lalu ada penanaman vegetasi di sepanjang bantaran Sungai Selokan Mataram sebagai penahan erosi dan memperlambat aliran. Yang kedua ada pendekatan institusi berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak. Oke, selanjutnya ada institusi pengolahan lingkungan hidup, yaitu pelaksana ada PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia, dengan pengawas Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, lalu ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, lalu ada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman. Selanjutnya ada penerima Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, lalu ada Bapeda Kabupaten Sleman. Oke, selanjutnya ada dampak penting yang dipantau, yaitu ada pertama tahap konstruksi, yaitu penyiapan lahan taman rekreasi, dampaknya penurunan tingkat keanekaragaman biota darat. Terus ada tahap operasi berupa perawatan dan operasional taman rekreasi, dampaknya perubahan sebaran dan intensitas banjir. Lanjut. Kemudian ada dampak tidak penting yang dipantau, yaitu pada tahap konstruksi ada pembangunan base camp, dampaknya timbulan air limbah domestik. Terus ada mobilisasi dan demobilisasi alat berat, dampaknya penurunan kualitas udara ambien. Terus yang ketiga ada penyiapan lahan taman rekreasi, dampaknya yaitu penurunan kualitas udara ambien, penurunan kualitas air permukaan. Terus yang keempat ada pembangunan taman rekreasi, dampaknya penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, dan juga penurunan kualitas air permukaan. Terus pada tahap operasi ada dua, yaitu penerimaan tenaga kerja operasi, dampaknya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Terus yang kedua ada perawatan dan operasional taman rekreasi, dampaknya yaitu perubahan kualitas air permukaan, timbulan air limbah domestik, timbulan limbah padat domestik, perubahan kepadatan lalu lintas, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah,
terus ada juga perubahan kesehatan masyarakat. Terus pada tahap pasca operasi, yaitu ada pembongkaran fasilitas operasi dan rehabilitasi lahan, dampaknya yaitu timbulan limbah pada domestik, peningkatan keanekaragaman biota darat dan perairan, perubahan kepadatan lalu lintas, tertutupnya peluang tenaga kerja untuk 10 orang tenaga kerja operasi, dan juga penurunan pendapatan masyarakat dan daerah. Dan terus terakhir ada perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya ada dampak tidak penting dikelola dan dipantau atau DDPHKP. Tidak terdapat dampak tidak penting dikelola dan dipantau pada tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi ada dampak tidak penting dikelola dan dipantau atau DDPHKP. Yang pertama adalah timbulan air limbah domestik, yang kedua adalah penurunan kualitas udara ambien. Indikator atau parameter yang dipakai di timbulan air limbah domestik yaitu TSS dengan kadar maksimal 1000 mg per liter, pH 6-9, BOD dengan maksimal 100 dan minyak, serta parameternya yaitu klorin atau COD. Sumber dampaknya berasal dari kegiatan pembangunan, pengumpulan data berdasarkan sampling dan analisis dengan baku mutu air yaitu Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Lokasi pemantauan berada di sekitar base camp pekerja, dilakukan selama tahap konstruksi dan pelaksanaannya oleh PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Pengawas sendiri ada DLH Kabupaten Sleman dan DLH DIY. Penerima laporan itu DLH Sleman dan DLH DIY. Untuk yang kedua, penurunan kualitas udara ambien. Yang indikator ada dua, yaitu jumlah kasus infeksi pernapasan stagnan serta parameter udara sama seperti. Yang ketiga ada sumber dampak, yaitu kegiatan mobilisasi alat dan demolisi alat berat. Media pengumpulan data, sampling dan analisis serta membandingkan dengan baku mutu Pergub DIY nomor 20 tahun 2008. Lokasi pantau berada pada tiap titik konstruksi, waktu dan frekuensi 6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi. Pelaksanaannya PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia, pengawasnya DLH Sleman dan DLH DIY, serta penerima laporan DLH Sleman dan DLH DIY. Kemudian untuk bagian yang dampak penting, yang pertama itu ada penurunan tingkat keanekaragaman biota darat, yang dimana terdapat indikator atau parameternya itu jenis, jumlah, dan nilai ekologis dan budaya. Kemudian sumber dampaknya adalah penyiapan lahan taman rekreasi. Metode pengumpulan dan analisis datanya adalah pengumpulan data dan analisis data. Kemudian lokasi pantaunya area tapak perencanaan, waktu dan frekuensi selama kegiatan penyiapan lahan dan penggalian fondasi sebanyak 2 kali. Untuk pelaksananya PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Untuk pengawasnya ada DLH Sleman dan penerima laporannya adalah DLH Sleman dan DLH DIY. Next. Ya, kemudian selanjutnya ada bagian dampak penting. Kemudian ada satu perubahan sebaran dan intensitas banjir. Kemudian indikator dan parameternya ada curah hujan, tingkat genangan, luas kedalaman dan durasi genangan, debit aliran sungai dan drainase, kemiringan lereng, jenis dan tekstur tanah, kebersihan drainase dan frekuensi banjir. Kemudian sumber dampaknya perawatan dan operasional taman rekreasi. Kemudian untuk metode pengumpulan dan analisis datanya, pengumpulan datanya menggunakan data primer, survei pengamatan sebaran dan intensitas banjir di lokasi kegiatan. Kemudian untuk data sekundernya menggunakan data intensitas hujan dari BMKG, dan analisis datanya
Melakukan penentuan dilakukan dengan metode analisis probabilitas, Gamble, log, version, atau log normal. Lokasi pantau sepanjang besaran Sungai Selokan Mataram yang berada di area Taman Rekreasi dan titik rawan genangan di Taman Rekreasi. Kemudian waktu dan frekuensi setiap bulan dan setelah hujan lebat. Pelaksana PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Pengawas Balai Besar Wilayah Sungai Selayu Opak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Peternakan dan Penataan Ruang Kabupaten Sleman. Menerima laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup DIY, BPWS Selayu Opak, BPBD Daerah Kabupaten Sleman, Bapeda Kabupaten Sleman. Next. Besok apa nih? Besok langsung. Masku udah habis. Kapan langsung? Kemarin. Selanjutnya ada pernyataan komitmen pelaksanaan RKL yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Insinyur Dimas Setia Prayoga ST Magister Engineering, jabatan sebagai Direktur Perusahaan PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia, alamatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 22 Yogyakarta, dengan nomor telepon 0810000000 dengan email kondangsejahteramedika.iss@gmail.com. Adalah penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Nama bidang kegiatan yaitu pembangunan Taman Rekreasi Babarsari. Lokasi kegiatan usaha berada di Dusun Pugeran, Kelurahan Maguwarjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dusun Tambak Bayan, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kelurahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini menyatakan bahwa 1. Kami berkewajiban melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL LPL. Yang kedua, kami berkewajiban melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup hasil evaluasi pelaksanaan RKL RPL kepada yang pertama Bupati Sleman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kami bersedia untuk dipantau selama pelaksanaan pekerjaan oleh pihak yang memiliki surat tugas dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Yang keempat, apabila kami lalai dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL RPL ini dan garis miring atau apabila terjadi kasus dan juga masalah pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kami, maka kami bersedia untuk bertanggung jawab dan dikenai sanksi menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yogyakarta 20 Juni 2025 yang membuat pernyataan Dr. Insinyur Dimas Setia Prayoga STM Engineering, Direktur PT Ayo Hijaukan dan Hidupkan Dunia. Sekian pemaparan dari RKL RPL kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.